Malam hari ini kita lanjut membahas tentang Kejadian 21, yaitu ada 3 perikop: Ishak lahir, Abraham mengusir Hagar dan Ismail, dan perjanjian Abraham dengan Abimelek. Nah, malam hari ini spesial, karena biasanya kan saya yang bawa. Siapa tahu mungkin agak sedikit bosan karena saya terus yang membawakan, gitu ya. Nah, jadi malam hari ini kita yang akan membawakan orang yang spesial juga, yaitu ini sudah muncul wajahnya ya, Peter dokumentator. Nah, ini yang salah satu yang selalu setia mengikuti jazz setiap minggunya. Selamat datang yang baru bergabung. Kita baru akan memulai. Nah, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu. Ini ada satu doa Tuhan adalah Bapakku. Mari kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapakku di sorga, betapa indahnya mengetahui bahwa Engkau adalah Bapakku dan aku anakmu. Terutama pada waktu awan di dalam jiwaku gelap dan salib terasa lebih berat. Aku merasa perlu untuk mengucapkan berulang-ulang kepadamu, Bapa, aku percaya kepada cintamu kepadaku. Ya, aku percaya bahwa Engkau adalah Bapa bagiku sepanjang hidupku. Dan aku percaya bahwa akulah anakmu. Aku percaya bahwa Engkau mencintai aku dengan cinta yang tak terbatas. Aku percaya bahwa Engkau merawatku siang dan malam, dan bahwa tidak ada sehelai rambut yang jatuh dari kepalaku tanpa izinmu. Aku percaya bahwa di dalam kebijaksanaanmu yang tak terbatas, Engkau lebih mengetahui daripada aku apa yang baik bagiku. Aku percaya bahwa di dalam kekuatanmu yang tak terbatas, Engkau dapat menjadikan sesuatu baik, bahkan dari kejahatan sekalipun. Aku percaya bahwa di dalam kebaikanmu yang tak terbatas, Engkau membuat segala sesuatu menjadi kebaikan bagi mereka yang mencintai Engkau. Bahkan di bawah tangan musuh yang menghantam aku. Aku mencium tanganmu yang menyembuhkan. Aku percaya, tapi tambahkanlah iman, harapan, dan cintaku. Ajarilah aku untuk selalu memandang cintamu sebagai petunjuk bagiku di dalam setiap kejadian di dalam hidupku. Ajarilah aku untuk menyerahkan diriku kepadamu, seperti layaknya seorang bayi di dalam pelukan ibunya. Bapa, Engkau tahu segala-galanya. Engkau melihat segala-galanya. Engkau mengetahui diriku lebih daripada diriku sendiri. Engkau dapat melakukan apa saja, dan Engkau mencintai aku. Bapakku, karena keinginanmu agar kami selalu kembali kepadamu, aku datang dengan kepercayaan dan memintamu bersama dengan Yesus dan Maria. Mari kita sebutkan permintaan kita dalam hati. Mungkin bagi saudara kita, bagi diri kita, bagi teman-teman kita, mungkin ada yang sakit atau ada permintaan yang lain. Yang semua tindakanku dan kesetiaanku kepada tugas-tugasku. Curahkanlah sinar terang dan kekuatan Roh Kudus kepadaku. Kuatkanlah aku di dalam Roh Kudus, sehingga aku tidak akan pernah kehilangan Dia, tidak pernah membuatnya susah, dan tidak pernah mengizinkan Dia menjadi lemah di dalam hatiku. Bapakku, aku memohon ini di dalam nama Yesus Kristus Putramu. Dan Yesus, bukalah hatimu.
dan letakkanlah hatiku di dalamnya. Dan bersama dengan hati Bunda Maria, persembahkanlah hati kami kepada Bapa Surgawi. Mintakanlah kepadanya berkat yang aku perlukan. Bapa Surgawi, arahkanlah semua manusia kepadamu. Buatlah seluruh dunia mengakui kebaikan kebapaanmu dan kemurahan surgawimu. Jadilah Bapa yang lembut bagiku. Lindungilah aku dimanapun aku berada, seperti bola matamu sendiri. Jadikanlah aku seorang anak yang berguna. Kasihanilah aku. Bapa Surgawi, harapan yang indah bagi jiwa-jiwa kami. Semoga Engkau dikenal, dihormati, dan dicintai oleh semua manusia. Bapa Surgawi, kebaikan yang tak terbatas yang dicurahkan kepada semua orang. Semoga Engkau dikenal, dihormati, dan dicintai oleh semua manusia. Bapa Surgawi, embun pagi yang menyegarkan bagi umat manusia. Semoga Engkau dikenal, dihormati, dan dicintai oleh semua manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, seperti biasa kita baca dulu Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 24 ya. Berdasarkan tujuannya, maka katekismus ini sendiri tidak dapat membuat penyesuaian dalam penjelasan dan metode kateketik yang dituntut oleh perbedaan dalam kultur, tahap kehidupan, dalam kehidupan rohani, dalam situasi kemasyarakatan dan gerejani dari para alamat. Penyesuaian yang mutlak perlu ini merupakan tugas katekismus lokal, dan terutama tugas mereka yang bertanggung jawab atas pengajaran umat beriman. Barang siapa menjalankan tugas mengajar, mereka mengajar harus menjadi segala-galanya untuk semua, supaya memenangkan semua mereka untuk Kristus. Janganlah ia mengira bahwa manusia yang dipercayakan kepada pelayanannya semuanya mempunyai sifat yang sama, sehingga ia dapat mengajar mereka semua dengan cara yang sama menurut skema yang mapan dan pasti untuk membentuk mereka ke arah kesalehan yang benar. Sebaliknya, sebagian dari mereka adalah bagaikan bayi yang baru lahir, yang lain baru mulai bertumbuh dalam Kristus, sedangkan beberapa sudah termasuk usia dewasa. Mereka yang dipanggil untuk tugas ini harus mengerti bahwa sangat perlu agar dalam usaha mengajarkan misteri iman dan perintah kehidupan ajaran disesuaikan dengan daya pikir dan daya tangkap para pendengar. Nah, ini jadi tugas bagi seorang katekis gitu ya, untuk mengkontekstualisasikan pengajaran iman sesuai dengan kultur, budaya, dan kira-kira sesuai dengan kedewasaan rohani para pendengar. Itu dari Katekismus 24. Nah, kita masuk ke pembacaan firman. Nah, malam hari ini pembacaan firman akan dipimpin oleh Kopiter atau komentator ya. Mungkin seperti biasa kok ya, yang ayat ganjilnya oleh Kopiter dan ayat genapnya mungkin oleh salah satu dari teman-teman di Google Meet. Nah, monggo silakan. Oke, saya bacakan yang ayat pertamanya ya. Kejadian 21 ayat 1-34 ya. Judulnya Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya.
Bertambah besarlah anak itu, dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati," sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring." Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, "Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing." Lalu kata Abraham, "Aku bersumpah." Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, "Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku dan sampai hari ini belum pula ku dengar." Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, "Untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini?" Jawabnya, "Ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini." Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian dengan Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebuah pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.